Ya, ada yang lupa bahwa mungkin terapis tidak menjelaskan berkomunikasi itu tidak selalu dengan verbal. Ya, Ada apa sih? ya. Kenapa sih? Oh, aku ini loh. Tidak. Tapi pada saat diam, kemudian melihat, Mhm, kemudian mhm, dengan menangis, mengakui dia sedih, akan ada cara komunikasi yang didapatkan mhm, dari sepasang sahabat, sepasang teman, sepasang mitra siaran, sepasang mhm, suami istri mhm, dan lain sebagainya. Jadi mhm. duduklah bersama dan berkomunikasi dari komitmen saling mengasihi, bukan saja las. Dalam sebuah hubungan yang berkomitmen, misalnya pernikahan kan nggak segampang itu bosen ghosting dong gitu. Tetap ada tanggung jawab untuk menyelesaikannya, tanggung jawab untuk membicarakannya, apalagi dengan tanggungan anak dan sebagainya. Begitukah? Sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak tidak hanya dalam hubungan suami istri atau Mhm, adanya mhm, pernikahan, kita perlu bertanggung jawab atas resiko dari mhm, keputusan kita. Kita ngomongin sebuah keputusan mhm, nih, mhm, lebih jauh mhm, dari itu. mhm. Jadi di pertemanan pun, di pekerjaan pun, itu kan kita menjalin sebuah hubungan, Exactly. Ya, ya, ya. ya kan? Ada one man notice gitu-gitu ya. Iya, gitu. Jadi dimanapun lah kita bekerja, di persahabatan juga seperti itu. Nah, ini kita membawa budaya ini sebenarnya saat kita masih di bawah pengaruh kuasa orang tua. Mhm, Jadi misalnya gini, dulu ingat nggak kita beli mainan, mhm, orang tua akan bilang hati-hati ya, dijaga, mhm, dieman-eman mhm, gitu. Begitu mainan itu rusak, banyak sekali orang tua yang dengan mudah mhm. membelikan mainan yang sama atau mainan yang baru yang lebih Betul, bagus betul, betul. kualitasnya dengan alasan kasihan mainannya rusak. Mhm, Padahal harusnya kita mendidik anak untuk menelaah kenapa mainan itu rusak. mhm. Apa yang perlu diperbaiki dari caranya dia Memainkan. memainkan mainan itu. Mhm, Dan menyepakati berapa lama dia boleh meminta mainan yang baru dan dengan sebuah hal yang baik apa, sehingga mainan yang baru itu bukan karena mainannya rusak, mhm. tapi reward atas sesuatu yang baik yang dia lakukan. Oke. Nah, karena ini berulang kejadiannya sampai kita dewasa, remaja, kemudian dewasa, dewasa tua, kondisi-kondisi yang nampaknya simple atau sederhana ini menjadi sebuah kebiasaan. Kalau ada sesuatu yang lebih mudah adalah menunjuk orang lain. Betul. Kalau ada hal yang rusak itu sebuah keputusan, Mhm, error mhm, misalnya, mhm, salah mhm, misalnya, kemudian kita segera berlari untuk meninggalkan mhm, resiko dari apa yang harusnya mhm, kita pertanggungjawabkan. mhm, mhm, Terutama anak anak Gen A ya, mhm, mulai Gen Z tuh udah mulai tuh kelihatan sekali bahwa menanggung sebuah tanggung jawab itu adalah sesuatu yang berat banget gitu. mhm, mhm. Kalau bisa lari kenapa harus iya Ya, gitu ya, ya, ya. ya. Dan ini yang sangat-sangat bahaya, kenapa sekarang banyak wanita atau banyak laki-laki juga ya gitu yang memenuhi kebutuhan seksualnya tidak dalam naungan komitmen, yaitu pernikahan. Komitmen sebenarnya yang ditakuti ya. Betul, Oke. komitmen kan, komitmen sebuah keputusan Betul, besar, betul, ya betul, kan? betul. Misalnya kita mau terapi, konsisten dan komitmen itu selalu saya ucapkan di awal. Mhm, Kenapa? Walaupun datang dengan profesor, mhm, orang pinter, mhm, dukun beranak yang luar mhm, biasa, heboh, kan mhm, sekarang banyak ya mhm. bidan yang bagus banget gitu. Tapi kalau kita tidak konsisten dan komitmen untuk menjalankan terapinya Ya, ya, dan melakukan anjurannya, profesor dan bidan ya, ya, dan ya. terapis dan lain-lain itu nothing Mhm, mhm, gitu mhm, ya. Dan kuasa itu ada di pasien, ada di klien, mhm. bukan sama sekali di profesornya Ya, atau di ya, dokternya atau ya. di konselennya atau Mhm, di mentornya dan lain-lain. Ini yang saya pengen cerita gitu ya. Ada klien saya datang, mhm, kebetulan yang menjadi klien saya pertama ini istrinya. mhm,
ada masalah dengan orang tuanya, ini pola asuh lagi gitu ya, sehingga dia merasa harus perfeksionis, semuanya dihitung dengan angka. Angka tuh artinya nilai ya, bukan harga tapi angka. Harus jadi nomor 1, harus jadi yang utama, harus jadi yang pertama, semuanya dengan angka gitu. Tapi menjadi timbul masalah. Jadi pada saat dia mau menikah, saya bilang, C gitu, hati-hati ya, kamu sebelum menikah lebih baik untuk konseling pranikah dulu dengan suamimu. Karena kalau tidak, di masa berjalan menikah, suamimu akan kaget-kaget dan kalian akan menghadapi prahara rumah tangga yang kalian akan lebih berat nanti dibanding sekarang gitu. Karena lagi-lagi itu sedang jatuh cinta, sejuta rasanya, dari yang orang tua jadi kekasih, jadi nggak mungkin orang dia baik dan lain sebagainya. Benar. Begitu masuk tahun kedua pernikahan, sudah ada si kecil, prahara itu muncul. Dan benar adanya ada recurrent dari si istri gitu, harus datang lagi konseling, 3 kali konseling. Kemudian saya bilang, mungkin keempat atau kelima saya tidak mau ketemu kamu, saya mau ketemu suamimu. Kenapa? Karena yang saya build harus dua-duanya. Kemudian program berikutnya adalah saya bilang ini bukan personal counseling tapi counseling pernikahan. Jadi kemarin mereka datang, kemudian saya ciptakan sebuah program gitu, NLP, ada NLP di sana, ada gestur, body language. Saya ajari untuk saling mendengar, saling didengar, saling menghargai, saling menghormati, dan pada menit ke-45 mereka saya minta untuk diam di detik tertentu, kemudian diam lagi di detik tertentu, terciptalah bonding karena mereka tanpa disadari mirroring. Lihatlah dari cerita saya ini, 1,5 tahun masuk ke 2 tahun mereka berprahara, berantem terus, pecah-pecahan kaca, lempar-lemparan piring gitu. Dan pada saat mereka hadir berdua, hanya perlu waktu 45 menit. Saat mereka saya sadarkan tanpa sadar gitu ya, bukan conscious tapi subconscious, pada saat mereka mau mendengar, mereka mau didengar, mereka mau menghargai, dan mereka saling menghormati, ternyata mereka bisa menjalin sebuah hubungan yang luar biasa, penuh kasih gitu. Tidak saling menunjuk, nggak saling bentak, nggak saling menyalahkan, tapi saling mengisi bejana yang kosong dengan kelebihan plus kekurangan masing-masing. Dan mereka akhirnya mengangguk, menyetujui bahwa yang selama ini mereka pertengkarkan ternyata karena tidak saling mendengar gitu, tidak saling jujur, tidak saling berkomunikasi, tidak saling berinteraksi. Saya pernah mendengar seorang psikiatri di TikTok bilang, banyak terapis-terapis yang bilang ayo dong berkomunikasi. Padahal pada saat seorang yang anxiety atau depres kemudian diminta untuk komunikasi, blank tuh. Nggak bisa berkomunikasi. Gimana caranya berkomunikasi? Orang ngomong aja bulet gitu ya, ruwet gitu. Ternyata berkomunikasi tidak hanya verbal loh. Saya langsung mikir, ya ada yang lupa bahwa mungkin terapis tidak menjelaskan berkomunikasi itu tidak selalu dengan verbal. Ada apa sih? Kenapa sih? Oh aku ini loh. Tidak. Tapi pada saat diam, kemudian melihat, kemudian dengan menangis, mengakui dia sedih, akan ada cara komunikasi yang didapatkan dari sepasang sahabat, sepasang teman, sepasang mitra siaran, sepasang suami istri dan lain sebagainya. Jadi duduklah bersama dan berkomunikasi dari komitmen saling mengasihi, bukan saja lust. Sekali lagi, karena waktu kita mengunggulkan nafsu, kita akan digerus oleh sebuah emosi yang meledak-ledak tanpa kasih.